Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Imratul Husna, NIM 1120127. Saya akan memaparkan materi mengenai sejarah peradilan Islam. Materi ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah peradilan Islam, dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah. Terkait materi yang akan saya bahas, yang pertama ada peradilan pada masa Rasulullah, kemudian ada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga ada peradilan pada masa Bani Umayyah, lalu kemudian peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir peradilan pada masa Turki Utsmani. Yang pertama ada peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukum peradilan pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan masa ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase Makkiyah. Fase Makkiyah ini berlangsung selama 12 tahun. Dan di fase ini umat Islam masih tersolir, sedikit komunitas, serta masih lemah keadaannya. Di fase yang pertama ini Rasulullah hanya memfokuskan kepada akidah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Di fase Makkiyah ini di fase ini belum terbentuk perundang-undangan serta tata pemerintahan. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual amaliyah. Yang kedua ada fase Makkiyah. Fase Makkiyah ini berjalan dari sejak Rasulullah hijrah hingga Rasul wafat. Pada fase ini umat Islam sudah cukup kuat dan mempunyai kuantitas banyak, serta umat Islam juga sudah mempunyai tata pemerintahan. Lalu di fase ini sudah perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan atau kontak komunikasi dengan kalangan non-muslim, baik di masa perang maupun ketika sudah damai. Nah, pada fase Makkiyah ini sudah mulai diajarkan mengenai hukum pernikahan, perceraian, pewarisan, dan lain sebagainya. Surah Madaniyah banyak memuat ayat-ayat tentang hukum. Kemudian peran Rasulullah sendiri dalam peradilan pada masa Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, Rasulullah itu sebagai legislatif, eksekutif, sekaligus yudikatif. Nah, Rasul sebagai legislatif ini artinya Rasul itu merupakan satu-satunya sumber hukum dan tata aturan dari ucapan maupun perbuatan. Jadi semua sumber hukum itu sumbernya dari Rasulullah, baik itu dari perbuatan maupun perkataan Rasul. Yang kedua, eksekutif. Maknanya Rasul ini pelaksana dalam penegakan hukum. Yang ketiga ada yudikatif. Ini Rasulullah menegakkan keadilan dan pemeliharaan dalam masyarakat. Lalu proses peradilan pada masa Rasulullah ini berlangsung secara sederhana dibandingkan peradilan pada masa setelahnya. Yang paling sederhana itu pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, putusan Rasulullah ini sangat dihormati oleh semua pihak, dan pengawasan pada masa peradilan Rasulullah itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri serta wahyu dari Allah. Selanjutnya materi yang kedua ada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, lalu ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini peradilannya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian keadaan peradilan relatif sama dengan masa sebelumnya, yaitu pada masa peradilan Rasulullah. Nah, pada masa peradilan Abu Bakar As-Siddiq ini, jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa
jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini kan relatif sama dengan masa Rasulullah dikarenakan terpusatnya konsentrasi untuk memerangi muslim yang murtad dan para pembangkang yang tidak membayar zakat. Serta dapat dikatakan relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah karena kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab kekuasaannya berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini kekuasaan Islam sudah mulai meluas sehingga tugas pemerintahan sudah mulai beragam. Khalifah menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi hakim. Nah, pada masa Umar ini kan hakim masih merupakan sahabat terdekat atau yang mengalami hidup pada masa Rasulullah. Pada masa ini juga pengadilan hirbah secara formal sudah dikenal. Ada surat yang memuat petunjuk untuk qadhi yang dikenal juga dengan sebutan Risalatul Qadhi. Umar bin Khattab. Risalatul Qadhi ini berisi tentang prinsip atau pedoman beracara bagi hakim, dan itu kemudian disalin dan digandakan kemudian dikirimkan ke hakim-hakim daerah-daerah pada wilayah Islam pada masa itu. Ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Peradilannya dilaksanakan di gedung khusus. Jadi sudah mengalami kemajuan, yaitu kan udah ada gedung khusus untuk melaksanakan peradilan khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab. Dalam pemilihan qadhi, Utsman bin Affan ini mengikuti Khalifah Umar dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan para sahabat. Dan ini bisa dilihat di PPT. Kemajuan pada masa Utsman bin Affan ini cukup banyak. Yang pertama ada mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, kemudian juga mengangkat pejabat administrasi peradilan serta menyempurnakannya. Hanya saja ada suatu kelemahan, yaitu Utsman bin Affan ini hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. 4 atau yang terakhir, khalifah yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini kekuasaannya, model pemerintahannya itu hanya mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya. Hanya saja ada satu hal yang menarik di masa Ali, yaitu pada peradilan masa Ali ini ditetapkan kriteria atau prinsip-prinsip syarat-syarat menjadi hakim. Materi yang ketiga ada peradilan pada masa Bani Umayyah. Nah, sejarah singkat mengenai Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Syams, yang mana Umayyah ini merupakan kakek dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah ini merupakan pendiri dari Bani Umayyah. Awal mula berdirinya dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali. Pada masa itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat dengan Khalifah Utsman menuntut atas kematian Utsman. Nah, dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dengan Muawiyah yang terjadi di daerah Siffin, sehingga perang itu disebut dengan nama Perang Siffin. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis ketika berubah menjadi monarki heredatis atau kerajaan turun-menurun. Hubungan peradilan dengan penguasa pada masa Bani Umayyah. Ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa, sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme. Organisasi negara Islam di bawah rezim Umayyah tidak secara tegas memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Jadi seakan-akan fungsi eksekutif dengan legislatif itu sama. Kemudian posisi qadhi lambat laun menjadi penting dan dipandang sebagai jabatan strategis dalam sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, di masa dinasti Umayyah ini menjadikan hakim sebagai pembentuk hukum yang hanya berlaku terhadap orang
Islam. Di masa Bani Umayyah ini yang berhak menjadi hakim itu hanya orang-orang Islam. Orang-orang non-Islam tidak diperkenankan menjadi hakim. Jadi peradilan dari Bani Umayyah itu yang pertama adalah hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada dalam nas atau ijma. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi penguasa. Jadi penguasa tidak selamanya berkuasa pada masa dinasti Umayyah. Yang berikutnya, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna. Kemudian bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yang pertama ada lembaga pengadilan Al-Qadha, yang kedua pengadilan Al-Hizbah, lalu yang ketiga ada pengadilan Al-Mazalim. Pengadilan Al-Qadha yaitu lembaga yang berfungsi memberi penerangan serta pembinaan hukum, bergelar qadhi. Nah, tugasnya ini menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Menyelesaikan perkara sengketa dan wakaf, yang mana lembaga ini berpedoman pada mazhab masing-masing yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua ada pengadilan Al-Hizbah, yaitu yang bergelar muhtasib, tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera seorang muhtasib. Harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum yang berkaitan dengan hak hamba seperti melarang mengganggu kelancaran lalu lintas. Hakim yang bergelar muhtasib, amar ma'ruf nahi mungkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, atau hak keduanya. Yang ketiga ada pengadilan Al-Mazalim. Ini hakim yang bergelar sohibul, kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang penguasa terhadap rakyat biasa. Contohnya, ada seorang wanita yang mengadukan anak Khalifah Al-Abbas yang telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Nah, kemudian ada hakim-hakim yang berkuasa pada masa hakim-hakim yang terkenal pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ada Al-Qadhi Syura'i. Ini Al-Qadhi Syura'i ini ditunjuk menjadi hakim oleh Umar bin Khattab dikala Umar menemuinya untuk meminta keadilan atas kecacatan kuda yang dibelinya. Nah, Syura'i ini merupakan seorang qadhi yang cerdas dan cepat dalam menyelesaikan suatu perkara dengan tepat. Syura'i juga adalah hakim yang berwibawa karena beliau menyamaratakan antara rakyat dengan penguasa dalam sidang pengadilan. Lalu yang kedua ada siapa nih? Al-Qadhi As-Sisabi. Nah, Al-Qadhi As-Sisabi ini merupakan seorang ulama tabi'in yang terkenal yang merupakan seorang hakim di Kufah. Terus yang ketiga ada Al-Qadhi Ijaz. Al-Qadhi Ijaz ini merupakan qadhi dari khalifah. Terus yang ketiga ada Al-Qadhi Ijaz. Al-Qadhi Ijaz ini merupakan qadhi dari khalifah Bani Umayyah yang paling adil, cerdas, dan paling tepat firasatnya. Beliau hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat ada Salim bin Atas. Ini merupakan hakim di daerah Mesir yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menyelesaikan perkara-perkara, dan dia merupakan hakim pertama yang mencatat putusannya dan menyusun jurisprudensi pada masa pemerintahan Muawiyah. Berikutnya ada peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pendiri dari Khilafah Abbasiyah ini merupakan keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad, yaitu Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, berlangsung selama 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, ya sekitar 524 tahunan. Nah, di peradilan masa Bani Abbasiyah ini ada lembaga qadhi
Al-Qadi Al-Qudha. Yang pertama Diwan Al-Qadi Al-Qudha yang fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Al-Qadi Al-Qudha atau Ketua Mahkamah Agung. Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan yang lain yang ada hukuman dengan kehakiman di bawah Diwan Qadhi Al-Qudha. Yang kedua, Qudah Al-Aqali atau hakim provinsi yang mengetahui pengadilan tinggi. Qudah Al-Amsar atau hakim kota yang menguasai pengadilan negeri. Yang ketiga ada Al-Sultah Al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Muda Ali Umi atau Jaksa Agung, dan di tiap-tiap kota oleh Naib Umi atau Jaksa. Politik pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, sistem politiknya ya. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, namun para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya itu dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota. Lalu ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang terakhir, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Nah, materi yang terakhir ada peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan masa Turki Utsmani ini berkuasa selama kurang lebih 6 abad. Wilayah kekuasaannya ada 3, yaitu 3 benua, Asia, Eropa, serta Afrika. Awalnya Turki Utsmani ini tidak menganut salah satu mazhab. Kemudian Turki Utsmani Eropa serta Afrika. Awalnya Turki Utsmani ini tidak menganut salah satu mazhab. Kemudian Turki Utsmani ini menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa serta peradilan. Jadi peradilan pada masa Turki Utsmani ini berpatokan kepada mazhab Hanafi. Secara garis besar, hukum masa Turki Utsmani ini dibagi menjadi 2 era. Yang pertama ada masa sebelum Tanzimat, yaitu berlangsung dari tahun 1300 hingga 1839, serta masa pasca Tanzimat berlangsung dari tahun 1839 hingga 1942. Reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara dijiplak dari Eropa Barat. Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan per-UU-an dalam rangka pembaharuan hukum di Turki Utsmani. Peradilan sebelum Tanzimat, yang pertama ada Al-Juz'iyat, yang mana Al-Juz'iyat ini maknanya mahkamah biasa atau mahkamah rendah. Yang kedua ada Al-Istinaf atau mahkamah banding. Lalu ada Mahkamah Al-Tamyiz, Al-Naqd, wal Ibram, mahkamah tinggi. Lalu yang terakhir ada Mahkamah Al-Istinaf Al-Uliya, mahkamah agung. Nah, lalu ada Mahkamah Al-Tamyiz, Al-Naqd, wal Ibram, mahkamah tinggi. Lalu yang terakhir ada Mahkamah Al-Istinaf Al-Uliya, mahkamah agung. Nah, pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintahan yang sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dengan pemerintahan. Pada masa Tanzimat, Turki Utsmani mengeluarkan pelopor pembaharuan yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19, diantaranya untuk menggabungkan dan 2 kekuasaan sultan yakni pemimpin duniawi dan spiritual. Dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah yang berdiri atas adalah Al-Madani atau peradilan perdata dan Qadha Syar'i, peradilan agama. Sikap masyarakat pada fase masa Tanzimat ini masih tradisional, modernisme, dan reformis. Lalu berikutnya ada fase pasca Tanzimat. Di pasca Tanzimat ini masyarakat Turki Utsmani sumber hukum yang dipegang tidak hanya berbatas pada syariat Islam saja, namun juga diambil dari hukum Barat
diambil dari Eropa. Mahkamah Allah Tawaif atau Qadha al-Mili yaitu peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu yang mana sumbernya diambil dari agama tersebut. Qadha al-Qonsuli yaitu peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Jadi diambil dari asal orangnya itu. Yang berikutnya Qadha Mahkamah Pidana yaitu bersumber dari undang-undang barat, di mana menggunakan undang-undang Eropa. Qadha Mahkamah al-Hukuk yaitu mengadili perkara perdata yang bersumber dari majalah Al-Ahkam Al-Adiyah. Lalu yang terakhir Majelis Asy-Syar'i As-Sarif mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.